Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas materi tentang statistika. Khususnya kita akan bahas nilai rata-rata data tunggal. Dulu kita sudah pernah di kelas 1 ini kita singgung sedikit tentang statistik. Maka ini kelas 3 kita review sedikit apa yang dimaksud dengan statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan data, pengolahan data, kemudian penyajian data. Jadi peta konsepnya seperti itu. Nanti data yang diambil bisa data tunggal, bisa data kelompok. Kemudian kalau datanya diolah, yang diolah nanti ada dua, data terpusat sama data yang tersebar. Yang terpusat nanti meliputi mean, modus, median, kuartil 1, 2, 3 gitu ya. Sementara penyebaran datanya nanti kita akan fokus ke simpangan. Bisa simpangan rata-rata, bisa simpangan baku gitu ya. Kemudian penyajian datanya kita nanti dalam bentuk grafik atau diagram. Oke, itu kira-kira peta konsep pembelajaran statistika. Oke. Sekarang kita akan bahas materi nilai rata-rata dari data tunggal. Kenapa rata-rata ini perlu saya sampaikan? Karena dalam kehidupan sehari-hari nilai rata-rata ini sering kita pakai ya. Walaupun ngitungnya bisa, tapi perlu juga konsepnya seperti apa. Nilai rata-rata itu secara matematis didefinisikan jika ada X1, X2 sampai Xn, maka min-nya atau rata-ratanya simbolnya seperti ini, X ada tanda ke atas, dihitung dari jumlah nilainya X1 ditambah X2 ditambah X3 ini ya, dibagi dengan N. Yang atas ini biasanya disebut jumlah J ini ya, yang bawah N. Jadi X sama dengan J per N. Bisa ditulis seperti itu. Contoh, misalkan ada Mas Bro ulangan matematika sebanyak 5 kali. Dari 5 kali ulangan itu, dari 6 ini ya, bukan 5 ya. 6. Ulangannya seperti ini. 8, 7, 9, 6, 3, 2. Berapa nilai rata-rata ulangan Mas Bro? Jadi kalau nilainya seperti ini, kita ditanya, Mas Bro itu tergolong siswa yang nilainya bagus atau tengah-tengah atau bawah? Kita tidak bisa kalau nilainya tersebar seperti ini. Maka perlu digunakanlah nilai rata-ratanya. Nah, seperti apa ngitungnya? Ya, kita ketahui tadi X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah ini X6 ya. Maaf, tadi ada 6 datanya. Oke. Dibagi dengan N. Jadi datanya 6. Datanya 8, 7, 9, 6, 3, 2. 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6, 3, 2. 6 tambah 3 ditambah 2. Jadi jumlah nilainya dibagi banyaknya. Yang atas ini 7, 10. Betul toh itu? 8 ya, bukan 6. Ini 8. Nah, kalau dijumlah yang atas 35, yang bawah 6. Berapa nilainya itu? 35 ini
5, 6, 5 ya. 5 kali 6 30, masih sisa 5. 50 bagi 6 berapa? 7, 8 ya. Sekitar 8. Itu 5,8. Jadi nilai Mas Bro termasuk di tengah-tengah. Jadi kita bisa perkirakan dari nilai rata-rata itu. Oke. Contoh 2. Tadi teorinya sederhana, soalnya sederhana. Sekarang kalau ada 40 siswa, nilai rata-ratanya 49. Saya tulis ya. Dari 40 siswa rata-ratanya 49. Ada satu siswa yang mengikuti ujian susulan. Setelah di rata-rata gabungannya menjadi 50. Tentu karena siswanya tadi 40, ada yang nyusul 1 jadi 41. Berapa nilai siswa yang nyusul tadi? Ini kita bisa hitung pakai rata-rata itu. Caranya gimana? Ya langsung aja tulis X rata-rata sama dengan jumlah per yang pertama tadi kan siswanya 40. Jadi kalian bisa nulis yang X pertama 49 ya. Ini tak pakai ini aja. 49 dibagi J1 bagi 40. Saya tulis jumlahnya J1. Maka J1 sama dengan 40 kali 49. Kalau dihitung 1960. Jadi jumlah kelas yang isinya 40 tadi ini. Jadi ini sekitar itu ya. Kemudian yang kedua, rata-rata yang kedua dari siswa yang 41. X-nya tadi 50 gitu ya. Kemudian saya tulis J2 41. Maka jumlah nilainya sama dengan 50 kali 41. Kalau dihitung itu 2050 sekitar ini. Jadi untuk 41 siswa jumlahnya sekian. Kalau 40 siswa jumlahnya sekian. Ya. Terus nilai anak tadi gimana? Nilai dari anak tadi adalah selisih atau jumlah nilai 41 siswa dikurangi jumlah nilai yang 40 siswa. Sehingga kita bisa tuliskan yang 41 tadi 2050 dikurangi 1960. Jadi ini ketemu 90. Jadi inilah nilai satu siswa. Nilai satu siswa tadi 90. Saya rasa tidak terlalu rumit ya. Rumusnya satu, cuma ya tinggal bolak-balik. Oke. Habis ya. Ini ada 4 soal. Tinggal pakai rumus yang itu. Masukkan nanti ketemu. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau apa, silahkan ditanyakan di Google Class-nya. Google Classroom ya. Oke, saya akhiri pelajaran pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.